Halo, kembali lagi dengan Istihamedia seputar teknologi dan pendidikan. Kali ini saya akan memberikan berbagai tutorial dan menerangkan seputar pendidikan. Apa itu? Langsung saja simak video saya sampai habis. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. A. Kondisi masyarakat Arab pra-Islam. 1. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. 2. Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. 3. Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. 4. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Masyarakat kota Mekkah sebelum mereka menyembah berhala dan batu-batuan adalah masyarakat menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama yang mengajarkan percaya dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ajaran itu diteruskan oleh Nabi Ismail yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Di antara sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang terpelihara sampai sekarang seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Setelah Nabi Ismail wafat, maka terjadi keterputusannya risalah yang akhirnya mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses perpindahan kepercayaan ini bermula ketika salah satu pembesar suku Quzu'ah bernama Amir bin Lu'ay Al-Khuzai pergi ke Syam atau Syria. Di kota itu dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Melihat tata cara beribadah yang berbeda dengan mereka dan masyarakat Makkah pada umumnya, maka Amir tertarik untuk mempelajari dan memperhatikannya. Untuk keperluan ibadah tersebut, Amr bin Lu'ay meminta sebuah berhala dari suku Amalikoh sebagai kenang-kenangan dan akan dijadikan alat-alat perantara dalam beribadat masyarakat Mekah guna mendekatkan diri pada Tuhannya. Berhala yang dibawa Ammar diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal ini menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Mana. Amr bin Lu'ay mengajarkan kepada masyarakat Mekah tentang tata cara menyembah berhala, sebagaimana dia belajar di Syam, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri pada Tuhannya. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya hingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembelihan berhala. Pada saat musim haji, banyak masyarakat dari bangsa Arab berziarah ke Mekah dan melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya tentang alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara antara menyembah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu mereka pulang ke daerah asalnya dan meniru tata cara ibadah masyarakat Mekah. Mulailah kepercayaan baru menyebar ke seluruh jazirah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Uzail. Yakut sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Gotif di lereng bukit yang terletak di kota Sabah. Adapun Ya'ud adalah sesembahan suku Hamdan, Nasr sesembahan Himyar dan keluarga Dzikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah seorang saleh tersebut wafat, setan membisikkan kaum yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menemaninya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelumnya. Orang-orang saleh tersebut itu meninggal dunia dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala mulai. Adapun tata cara beribadat mereka dalam menyembah berhala adalah: 1. Berdiam di sisi berhala, berlindung kepadanya, memuji dan meminta pertolongan kepadanya. Masyarakat Arab Quraisy
berkeyakinan bahwa berhala-berhala tersebut dapat memberi syafaat dan pertolongan pada mereka. 2. Ketika berhaji, mereka bertawaf mengelilingi berhala-berhala tersebut dan bersujud kepadanya. 3. Mendekatkan diri kepadanya dengan memberikan berbagai sesembahan. Ketika menyembelih hewan, mereka menyebut nama-nama berhala itu. Masyarakat Mekah atas penyimpanan ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail saat itu disebutlah itu masa jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti mereka bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Adapun faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepada kabilah nenek moyang mereka. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala seperti di atas, menurut Lapidus dan Al-Mubarakfuri, terdapat agama lain yang juga dianut masyarakat Arab, seperti agama Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Sabai. Agama Yahudi dibawa oleh bangsa Yahudi yang melakukan eksodus besar-besaran pada tahun 578 SM ke wilayah selatan, dari Kanan di Palestina ke Khaybar dan wilayah Hijaz, karena saat itu bangsa Yahudi dijajah bangsa Romawi. Di Hijaz mereka menetap di Yastrib dan Taiman. Melalui mereka lah agama Yahudi menyebar di Arab. Ada beberapa suku Yahudi yang berpengaruh saat permulaan Islam seperti Khaybar, Nadir, Mustahlik, Qurayzah, Qainuqa, dan Bani Ghatfan. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, agama Nasrani masuk ke Arab sekitar tahun 340 Masehi. Saat invasi bangsa Romawi dan Abbasiyah atau Ethiopia, meskipun tidak mengalami kesuksesan dalam penyebarannya, para pemeluk agama Nasrani adalah penduduk Gosan, Bani Taqlif, dan Bani Ta'i. Sementara agama Majusi menurut Rizqullah banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia seperti Irak, Bahrain, Hajar, dan beberapa wilayah sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Sedangkan agama Sabi'i yang pemeluknya menyembah bintang-bintang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kildaniyun yang merupakan bagian dari suku bangsa Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Tetapi setelah datang Yahudi dan Nasrani, para penganut agama ini bergaul dengan penduduk beragama Yahudi dan Nasrani. Menurut Syafiur Rahman, mereka tidak kelihatan lagi, bahkan mengalami kehancuran. Selain kepercayaan terhadap berhala dan agama-agama tersebut, masyarakat Arab juga ada yang menyembah malaikat dan menyembah jin. Mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang berjenis kelamin perempuan, seperti ditegaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 151-157. Soal 1. Bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat. Masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah, dan sebagainya. Dalam hal bersyair, pada masa jahiliyah, masyarakat Arab sangat gemar terhadap syair. Syair mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebelum datangnya Islam. Syair dijadikan sebagai sarana komunikasi yang paling banyak berperan, baik di masa damai maupun di masa berperang. Pada umumnya, mereka menggunakan syair sebagai alat untuk membanggakan keunggulan-keunggulan yang mereka miliki. Tokoh-tokoh ahli syair masa jahiliyah yang sangat terkenal adalah Muhalhil bin Rabi'ah atau Libi, Umrul Qais, Zuhair bin Abi Sulma, Lubaid bin Rabi'ah, Antara bin Syahdah, Nabinggoh ad-Dibayani, Asya bin Qais, dan banyak lainnya.
Karya-karya ahli syair dibacakan di tengah-tengah kalanya ramai seperti pasar Ukas dan sebagainya. Di antara semua karakter positif, masyarakat Arab ini tertutup dengan kebodohan mereka dalam hal bertauhid dan berakhlak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk mereka adalah minum minuman khamar atau arak sampai mabuk, berjudi, berzina, dan merampok dan sebagainya. Mereka memposisikan perempuan pada posisi terendah karena perempuan dianggap makhluk lemah yang tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk membela diri. Dengan demikian, laki-laki bebas menikah dan menceraikan perempuan. Yang lebih buruk lagi, mereka mempunyai tradisi mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup saat masih balita, karena mereka merasa malu dan terhina mempunyai anak perempuan. Perempuan dianggap lemah, tidak bisa membanggakan mereka dalam hal bekerja dan membela kaum mereka saat mereka berperang. Dan pada saat itu, di masyarakat Arab masih berlaku tradisi perbudakan, memperbudak atau menjual belikan budak seperti berdagang dagangan lainnya. Soal 2. Bagaimana pendapatmu kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam? Kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencarian mereka, meskipun ada juga yang bertani dan berternak. Bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah-pindah guna keperluan menggiring ternak-ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dari hewan ternak mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tak kala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan ternak yang banyak, sehingga untuk mengurusi ternaknya, mereka mempekerjakan beberapa orang untuk mengembalakannya. Kondisi ekonomi bangsa Arab saat sebelum datangnya Islam sudah maju karena sebagian besar mereka berniaga. Perdagangan merupakan mata pencarian mereka. Meskipun ada juga yang bertani dan berternak, bagi orang Arab Badui, peternakan menjadi sumber utama kehidupan mereka. Mereka berpindah guna keperluan menggiring ternak mereka ke suatu wilayah yang sedang hujan dan subur. Jadi kehidupan mereka berpindah dari suatu daerah ke daerah lain atau nomaden. Dari hewan ternak mereka bisa mengkonsumsi daging, meminum susu, serta membuat pakaian dari bulu domba. Tak kala kebutuhan mereka terpenuhi, mereka menjual beberapa ternaknya kepada orang lain. Orang-orang kaya di kalangan mereka adalah orang yang memiliki hewan yang ternak yang banyak, sehingga untuk mengurusi ternaknya mereka mempekerjakan beberapa orang untuk mengembalakannya. Sedangkan masyarakat perkotaan sebagian menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan mereka dan sebagian menggantungkan kehidupan mereka dari pertanian. Bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari peternakan, ada yang menjadi pengembala ternaknya sendiri dan ada juga yang mengembalakan ternak orang lain. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika tinggal di suku Bani Sa'ad, beliau mengembala kambing milik orang kaya. Begitu juga halnya juga Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan lainnya. Sedangkan masyarakat Arab perkotaan yang menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan mereka adalah masyarakat yang mendiami daerah-daerah yang subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Qaibah, dan lainnya. Mereka tidak hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan peternakan saja, mayoritas mereka memilih perniagaan sebagai mata pencariannya, khususnya penduduk Mekah. Mereka mempunyai pusat perniagaan yang istimewa. Dalam pandangan orang-orang Arab, penduduk Mekah memiliki kedudukan yang istimewa karena mereka adalah penduduk negara haram atau Mekah. Orang-orang Arab lain tidak berani mengganggu perniagaan mereka. Allah Ta'ala menjadikan Mekah menjadi tanah yang suci dan aman. Firman Allah Quran Surat Al-Ankabut ayat 67. Di antara penduduk Mekah yang memegang peranan penting dalam perniagaan di Jazirah Arab adalah suku Quraisy. Pengalaman berniaga ini didapat dari orang-orang Yaman yang berpindah ke Mekah, karena orang-orang Yaman terkenal punya keahlian di bidang perniagaan. Selain itu, Mekah menjadi kota tempat orang-orang Arab berziarah guna melaksanakan ibadah haji, karena Ka'bah berada di kota Mekah yang selalu diziarahi setiap tahun, setiap mereka melaksanakan haji. Orang-orang Quraisy mempunyai kebiasaan mengadakan perjalanan perdagangan ke daerah-daerah lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabdikan dalam Al-Quran tentang perjalanan mereka dalam usaha perdagangan yang sangat terkenal, yaitu musim dingin menuju Yaman dan sebaliknya dagang musim panas ke kota Syam. Firman Allah Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4.
Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surah Al-Quraisy ayat 1-4. Ukaz, Mijanah, dan Zulmajas merupakan pusat-pusat perdagangan yang sudah terkenal sejak lama yang dimiliki orang-orang Arab. Fungsi pusat perdagangan ini bukan saja menjadi tempat transaksi perdagangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan para sastrawan, penyair, dan orator. Di sini mereka saling menguji kemampuan. Dari sini bisa kita bayangkan Makkah tidak sekedar sebagai pusat perdagangan, tetapi menjadi pusat peradaban, kekayaan bahasa, dan transaksi global, sehingga bahasa Arab dan Quraisy menjadi bahasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Arab, mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata. Dalam hal ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim diperhatikan oleh masyarakat Jazirah Arab, termasuk Mekah sebagai pusat perdagangan sudah terpengaruh sistem riba. Hal ini terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Sebagai alat transportasi untuk memobilisasi barang perdagangan, mereka menggunakan unta sebagai alat transportasi yang bisa diandalkan. Unta dianggap sebagai perahu padang pasar karena unta merupakan hewan yang menakjubkan, yang memiliki kekuatan tangguh, mampu menahan haus, dan mampu menempuh perjalanan yang jauh. Unta-unta ini membawa dagangan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk diperjualbelikan. Soal 3. Jelaskan kondisi ekonomi masyarakat Mekah sebelum Islam. Kondisi politik masyarakat Arab pra-Islam. Sebelum Islam datang, bangsa Arab dipengaruhi oleh 3 kekuatan politik, yaitu Kekaisaran Bizantinum, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab sebagian selatan. Kondisi politik Jazirah Arab terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Kedua, persaingan antara Yahudi dan Zoroaster. Kekaisaran Bizantium atau disebut juga Kekaisaran Romawi Timur ini berpusat di ibu kota Konstantinopel dan dikuasai oleh kaisar-kaisar yang merupakan pengganti Kaisar Romawi kuno setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah wilayah pesisir Afrika. Sedangkan Kekaisaran Persia adalah Kekaisaran Persia pra-Islam terakhir dipimpin oleh dinasti Sasania atau Sasanid, mempunyai wilayah Iran, Irak, Armenia, Afghanistan, Turki bagian timur, dan sebagian India, Suriah, Pakistan, Kaukasia, Asia Tengah, dan Arabia. Bangsa Arab terdiri dari beberapa suku yang sangat fanatik, yang berlebihan dan loyal pada pemimpin suku. Tidak jarang peperangan terjadi antar suku, seperti Perang Fujar yang terjadi 15 tahun sebelum Rasul diutus. Perang Fujar merupakan perang saudara yang terjadi beberapa kali. Pertama, perang antara suku Kinah dan Hawazan, kemudian suku Quraisy dan Hawazan, serta suku Kinanah dan Hawazan lain. Di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, di antaranya A. Kerajaan Kindah 480-529 SM. Kerajaan Kindah adalah salah satu kerajaan yang berdiri di tengah-tengah Jazirah Arab di antara hukum yang diatur berdasarkan kabilah. Raja pertama kerajaan ini bernama Hajar Akil Al-Miror. Dia tunduk di bawah kerajaan Himyar di Yaman. Cucunya bernama Haris bin Amr berhasil meluaskan pengaruhnya ke Hira. Namun kerajaan mereka hancur dan kembalilah kerajaannya pada kehidupan kabilah. Namun kerajaan Kindah umurnya tidak lama. Penyair yang bernama Imrul Qais adalah salah seorang pengarang syair-syair masa jahiliyah menisbatkan dirinya pada raja-raja Kindah. Dia telah berusaha untuk membangun kembali kerajaan leluhurnya namun gagal. B. Kerajaan Ma'in dan Kerajaan Qotban 1200 SM sampai 700 SM. Kedua kerajaan hidup ini di satu zaman. Keduanya adalah kerajaan paling awal di Yaman. Namun sejarah tentang kedua kerajaan itu sangatlah sedikit. C. Kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Ma'in dan Qotban. Kerajaan Sabah juga meliputi
Hadramaut. Ibu kotanya adalah Ma'rab. Kerajaan ini menjadi terkenal disebabkan dua hal. Pertama, adanya Ratu Bilqis. Kisah tentang ratu ini tentang Nabi Sulaiman disebutkan dalam surat An-Naml. Kedua, bendungan Ma'rab yang besar. Bendungan ini menjadikan Yaman menjadi sebuah negeri yang makmur dan sejahtera. Namun kemudian bendungan ini hancur, maka terjadilah sebuah bencana air bah yang dahsyat. Akhirnya penduduk setempat banyak yang pindah ke wilayah utara. Peristiwa ini sekaligus menjadi tanda kehancuran Sa'bah dan berdirinya D. Kerajaan Himyar. Kerajaan ini berdiri setelah runtuhnya kerajaan Sa'bah dan menjadikan Zafar sebagai ibu kotanya. Raja-rajanya menggelari dirinya dengan Tababi'ah Sa'bah, dan Himyar meninggalkan peninggalan yang menunjukkan keagungan kemajuan yang dicapai dua kerajaan ini. Kerajaan ini kemudian semakin mundur di akhir-akhir pemerintahannya sehingga Yaman diduduki oleh orang-orang Romawi dan disusul kemudian oleh Persia. Pendudukan Romawi di Yaman. Zunuwas, Raja Himyar yang memeluk agama Yahudi, memberi pilihan kepada orang-orang Masehi Najran antara memeluk agama Yahudi atau mereka harus mati. Ternyata mereka lebih baik memilih mati daripada dipaksa harus memeluk agama Yahudi. Maka dia segera menggali parit dan mereka dibakar di dalam parit itu. Hal ini diabadikan dalam Quran surat Al-Buruj ayat 4-6. Artinya binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Quran surat Al-Buruj ayat 4-6. Sebagian mereka melarikan diri dan meminta bantuan kepada penguasa Habasyah yang menganut agama Kristen An-Najisi, yang kemudian meminta bantuan pada Kaisar Romawi pelindung agama Kristen. Kaisar kemudian mengirimkan kapal perang dan senjata, maka Najasyi mampu menaklukkan kota Yaman berkat komandannya yang bernama Arbat. Pada saat itu salah seorang pembantu dekatnya bernama Abraha melakukan pemberontakan dan akhirnya membunuhnya, maka jadilah Abraha penguasa di Yaman. Peristiwa ini terjadi pada saat hidupnya Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Rasulullah. Soal 4. Bagaimana kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam? Pendudukan orang-orang Persia atas Yaman. Salah seorang anak Raja Himyar yang bernama Su'aib bin Ziyafan melarikan diri ke Persia. Dia meminta bantuan kepada orang-orang Persia untuk mengeluarkan orang-orang Habasyah dari negerinya. Maka mereka pun bergerak dan mampu mengalahkan orang-orang Romawi. Kisra Persia memerintahkan agar mengangkat Su'aib sebagai raja untuk seluruh Yaman. Setelah Su'aib terbunuh, Kisra mengirim Wahrus menjadi penguasa di Yaman dan tunduk di bawah pemerintahan Persia. Setelah Wahrus meninggal, dia digantikan oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Tak kalah Rasulullah diangkat sebagai Rasul. Penguasa Yaman asal Persia saat itu adalah Bazan, salah seorang keturunan Wahrus. Rasulullah mengajak Bazan untuk memeluk Islam. Ia menyambut ajakan itu dan masuk agama Islam. Kerajaan Hira. Sejarah keamirah Hira itu mulai sejak abad 111 Masehi dan terus berdiri sampai lahirnya Islam. Kerajaan ini telah berjasa juga terhadap kebudayaan Arab karena warga negaranya banyak mengadakan perjalanan-perjalanan di seluruh jazirah Arab, terutama untuk berniaga. Dalam hal itu mereka juga menyiarkan kepandian menulis dan membaca. Karena itu mereka dapat dianggap sebagai penyiar ilmu pengetahuan di jazirah Arab. Kerajaan Ghosan. Nama Ghosan itu berasal dari mata air di Syam yang disebut Ghosan. Kaum Ghosan memerintah di bagian selatan dari negeri Syam dan di bagian utara dari Jazirah Arab. Mereka telah mempunyai kebudayaan yang tinggi dan menganut agama Masehi yang diterimanya dari bangsa Romawi, dan mereka lah yang memasukkan agama Masehi itu ke Jazirah Arab. Hijaz. Hijaz berbeda dengan negeri-negeri Arab yang lain. Negeri Hijaz belum pernah dijajah, diduduki dan dipengaruhi negara-negara asing. Hal itu dikarenakan letak geografis dan negara miskin, sehingga tidak menarik negara-negara lain untuk menjajahnya. Kota terpenting di daerah ini adalah Mekah, tempat Ka'bah berada. Pada awalnya Mekah dan Ka'bah dikuasai oleh Nabi Ismail, kemudian putra sulungnya Nabi dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasaan kabilah Zulhum. Kemudian suku Zulhum diganti oleh suku Khuzu'ah yang datang dari Yaman telah runtuhnya bendungan Maghrib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuzu'ah.
Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Mekah dan mengamankan para wazirah yang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy mendirikan semacam pemerintahan. Selain itu, suku Quraisy mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Ada 10 jabatan tinggi yang dibagikan kepada kabilah dari suku Quraisy, yaitu A. Hijabah atau penjara kunci Ka'bah, 2. Sikayah, penjara air mata Zamzam, C. Diyat, kekuasaan hakim sipil dan kriminal, D. Sirafa atau kuasa usaha negara atau duta, E. Liwa atau jabatan ketenteraan, F. Rifadah atau pengurus pajak bagi fakir miskin, G. Natwah atau jabatan ketua dewan, H. Kaiman atau pengurus balai musyawarah, I. Hazinah atau jabatan administrasi keuangan, J. Azlim atau penjaga panah beramal untuk mengetahui pendapat para dewa-dewa. Soal 5. Berikan kesimpulan kondisi politik masyarakat Mekah sebelum Islam.